Jadi kali ini kita akan bahas mengenai PPN ditanggung pemerintah atas pembelian mobil listrik. Tapi berhubung dengan ada PMK 8 2024 ini, jadi ada PPN yang ditanggung pemerintah itu sebesar 10%. Ada juga nih Bu Ida yang dari pemerintah daerah juga memberikan insentif juga. Oh, seperti apa itu? Seperti pajak kendaraan bermotornya lebih iya. murah daripada yang lain. Wah, sangat menarik sekali nih kawan pajak. Pemerintah punya program tapi juga memberikan solusi ya. Betul. Supaya daya beli masyarakat meningkat. Mungkin seperti itu. Beralih nih dari kendaraan berbasis fosil pindah ke kendaraan berbasis listrik. Wah, ini menarik sekali kawan pajak. Jika kawan pajak selama ini uangnya disimpan terus ya, sekarang waktunya untuk beli mobil listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast katalog gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai informasi-informasi kekinian tentang perpajakan serta isu-isu perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Kawan pajak semua, kali ini podcast katalog gue Kanwil DJP Banten menghadirkan narasumber seorang penyuluh dari KPP Pratama Serpong. Telah hadir bersama saya fungsional penyuluh pajak ahli muda Ibu Siti Rohaya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Ida. Terima kasih sudah hadir di podcast katalog gue Kanwil DJP Banten. Kali ini kita mau bicara tentang apa nih Bu di podcast ini Bu? Jadi kali ini kita akan bahas mengenai PPN ditanggung pemerintah atas pembelian mobil listrik. Oh, ini sangat menarik sekali nih Bu. Kawan pajak pasti juga pengen tahu, mobil listrik kan sedang digadang-gadangkan pemerintah ya. Iya. Masyarakat sebaiknya menggunakan mobil listrik karena ini ramah lingkungan dan sebagainya. Apa yang akan kita angkat terkait pajak mobil listrik ini? Jadi ada PPN yang ditanggung pemerintah yang seharusnya PPN-nya adalah 11%. Nah, nanti ada dua jenis yang ditanggung pemerintah PPN-nya. Artinya jadi wajib pajak dapat insentif gitu ya? Tidak perlu membayar sebesar 11%. Nah, ini sangat menarik sekali nih kawan pajak. Pemerintah punya program tapi juga memberikan solusi ya. Betul. Supaya daya beli masyarakat meningkat. Mungkin seperti itu. Beralih nih dari kendaraan berbasis fosil pindah ke kendaraan berbasis listrik. Ini sebetulnya ada aturannya nih Bu di Direktorat Pajak sudah mengeluarkan aturan. Boleh Bu disampaikan ke kawan pajak semua. Jadi aturan yang terbaru adalah PMK nomor 8 tahun 2024. Kalau aturan sebelumnya adalah PMK nomor 38 tahun 2023. Berarti ini sudah ada sejak 2023. Iya, betul. Tapi di 2023 tidak full 1 tahun ya Bu ya waktu itu ya. Cuma dari bulan apa itu ya Bu? Dari bulan April sampai dengan Desember. Oke, dan dilanjut lagi insentif ini diperpanjang di tahun 2024 sampai dengan Desember 2024. Berarti ini masih ada waktu nih ya. Masih ada waktu. Beberapa bulan lagi. Nah, kawan pajak masih ada waktu. Ayo beli mobil listrik. Mumpung ada insentif PPN-nya ya Bu ya. Jadi meskipun PMK 8 ini diterbitkan mulai 12 Februari 2024, tapi untuk insentif PPN DTP-nya diberikan mulai masa Januari. Oh, mundur ya? Betul. Berarti walaupun peraturan yang baru dikeluarkan di bulan Februari, ternyata yang Januari pun pembelian dapat juga insentif ini. Wow, keren banget ini pemerintah ya Bu ya. Supaya masyarakat ngeh bahwa mobil listrik ini merupakan moda transportasi yang ramah lingkungan, yang sudah mungkin masyarakat harus mulai mau nih menggunakan. Fasilitas-fasilitas untuk pengisian apa listriknya, SPKLU-nya pun sudah mulai banyak sepertinya ya. Oke. Itu tadi ketentuan aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita bicara tentang si insentif itu sendiri, Bu. Seperti apa sih Bu? Kendaraan jenis apa aja sih Bu yang dapat insentif ini?
Ya, jadi untuk insentif PPN ditanggung pemerintah ini ada 3 kategori nih ya. Jadi ada yang dinamakan dengan kriteria nilai TKDN-nya. Oke. Nah, TKDN ini juga sebagai apa sih pendorong untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Oke. Jadi di situ harus ada mensyaratkan besaran persentase untuk tingkat komponen dalam negerinya. Komponen dari si kendaraan listrik itu Betul, sendiri. iya. Oke. Jadi yang ditanggung itu ada 3. Yang pertama untuk kendaraan listrik roda 4 tertentu dengan nilai TKDN sampai dengan 40%. Oke. Kemudian untuk kendaraan listrik bus tertentu dengan nilai TKDN sampai dengan 40%. Dan satu lagi untuk kendaraan listrik bus tertentu yang nilai TKDN-nya 20%, minimal 20% sampai dengan kurang dari 40%. Oh, berarti ada 3 jenis. Betul, ini ya Bu ya. iya. Nah sekarang untuk kendaraan selain bis Bu, karena ini kan masyarakat umum nih, Iya. jarang banget yang beli bis ya Bu. Iya. kita ini kan pasti perlunya kendaraan roda 4 untuk kepentingan pribadi. Betul. Ya. Nah ini seperti apa Bu? Jadi untuk yang kendaraan listrik mobil tertentu nih ya, jadi kalau untuk PPN-nya sebenarnya kan sama ya, 11%. Itu aturan umum ya, aturan Bu, ya? umum, tapi berhubung dengan ada PMK 8 2024 ini, jadi ada PPN yang ditanggung pemerintah itu sebesar 10%. Jadi kita tinggal bayar 1%-nya. 1% saja loh. Gitu. Luar biasa. Kawan pajak kalau beli sampai dengan Desember Desember. 2024 ini, Iya. kalau beli kendaraan listrik, kawan pajak hanya membayar 1% PPN. Betul. Seandainya misalnya harganya 200 juta misalnya gitu, berarti tinggal 2 juta aja ya Bu ya? Iya. 1%-nya aja kita Ayo, bayar beli. PPN. Mungkin masih ada waktu sampai Desember. Betul, sampai Desember. Mungkin setelah Desember belum tentu nih kebijakan pemerintah masih Betul, mengeluarkan insentif iya. atau tidak ya. Karena waktu itu pun dari 2003 ke 2024 itu pun ada jeda waktu 1 bulan mungkin ya Iya, Bu, sampai dikeluarkan betul. peraturan yang terbaru. Iya, betul. Jadi daripada nih deg-degan nungguin ada lagi nggak sih insentif ini gitu ya, beli sekarang. Oke, itu tadi yang untuk kendaraan roda 4. Roda 4. Untuk bis, aturannya apakah sama dapat 10% atau bagaimana tuh insentifnya? Untuk bis yang nilai TKDN-nya sampai dengan 40%, sama insentifnya 10%. 10% juga. Oke. Tapi untuk kendaraan listrik bis yang nilai TKDN-nya paling rendah 20% sampai dengan kurang 40% hanya 5% yang ditanggung. Oh, berarti si komponen kendaraan ini yang dari produk dalam negeri ini menentukan besarnya insentif yang diberikan Iya, pemerintah. gitu. Berarti belilah kalau mau beli bis gitu ya. Beli bis yang komponen dalam negerinya itu 40%. Kalau kurang dari situ insentifnya jadi kurang, ya cuma 5% aja, lumayan loh 5% itu. Harga Iya. bis kan lebih mahal ya Bu. Lebih mahal. Jadi masih ada 6% lagi yang harus dibayar. Yang harus PPN-nya. dibayar. Wah, memang ini sepertinya bukan sekedar mengenai ramah lingkungan ya Bu ya, betul. tapi juga ingin agar produk-produk dalam negeri ini Iya. jadi naik ininya ya naik kelasnya. Naik kelas. Iya, betul. Wah, keren ini kawan pajak. Jadi kebijakan pemerintah tidak sekedar sebuah kebijakan tapi juga memberikan solusi buat masyarakat yang memerlukan moda transportasi, sudah ramah lingkungan, sudah mah dapat insentif. Ada juga nih Bu Ida yang dari pemerintah daerah juga memberikan insentif juga. Oh, seperti apa itu? Seperti pajak kendaraan bermotornya Oh, lebih iya. murah daripada yang lain. Wah, udah komplit lah ya. Kayaknya harus segera beli mobil listrik. Udah, wah luar biasa. Oh, jadi pajak kendaraan bermotornya pun lebih Berbeda, rendah iya, daripada kendaraan Beda fosil jauh. itu ya, berbasis fosil. Kalau saya nggak salah nih ya, kalau punya kendaraan berbasis fosil itu kan berlapis tuh kalau punya beberapa. Kalau punya mobil listrik, dia dapat ini ya, tarif yang nggak setinggi itu ya. Betul. Wah, sini sangat menarik ya kawan pajak. Bahkan kalau saya lihat tuh lebih mahal sepeda motor daripada mobil listrik. Pajak kendaraan bermotor ya. Ini yang beli kendaraan bermotor, sepeda motor ternyata Anda tidak beruntung. Lebih beruntung yang beli kendaraan listrik. Tapi ini untuk kendaraan yang listrik yang keluar pertama ya.
Oke. Yang awal-awal nih. Jadi insentif ini hanya berlaku untuk kendaraan listrik pembelian pertama? Enggak juga. Enggak. Kalau yang second gitu? Oh ya itu nggak bisa karena bukan registrasi kendaraan baru ya. Oke. Kalau gitu berarti insentif pajak untuk kendaraan bermotor listrik ini hanya berlaku untuk yang registrasi baru. Betul. Registrasi awal. Iya. Kalau kawan pajak beli dari orang lain gitu ya, jadi beli ke orang yang sudah membeli jadi second, itu tidak berlaku insentif ini. Betul. Nggak akan dapat insentif, jadi belinya yang baru. Jangan beli yang kas, jangan beli yang second. Nah, informasi apa lagi nih Bu Siti yang bisa kita sampaikan ke kawan pajak semua terkait kendaraan listrik dan pajaknya? Mungkin bagi PKP penjualnya nih ya Bu Ida ya. Oke. Ini juga karena PKP penjualnya juga nanti terkait juga apabila tidak melaksanakan sesuai ketentuan, nanti akan dicabut ini nggak PPN bisa ditanggung pakai. pemerintahnya gitu. Harus nanti bayar. ditagih kembali harus bayar. Nah, berarti ini harus jadi perhatian nih buat kawan pajak sebagai penjual kendaraan bermotor berbasis listrik. Apa yang harus diperhatikan pertama, Bu? Jadi yang pertama harus membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan. Apa ketentuan faktur pajak yang harus Jadi ketentuan dibuatnya? pajaknya itu harus dibuat 2 faktur pajak. 2 jenis faktur pajak. Yang pertama, Misalnya faktur ini pajak. untuk yang tarif insentifnya 10%. Baik. Untuk yang tarif insentifnya 10%, faktur pajak harus dibuat sebanyak 2. Pertama itu untuk faktur pajak yang 01. Oke. Untuk bagian dari 1/11 dari harga jual yang tidak mendapat insentif PPN. Yang 1% dibayar oleh kawan pajak Betul. itu ya. Kemudian yang kedua adalah faktur pajak 07 untuk bagian 10/11 kali harga jual yang mendapat insentif PPN ditanggung pemerintah. 2 faktur pajak ini wajib dibuat. Wajib dibuat. Kalau salah satunya nggak dibuat, nggak jadi dapat Betul. insentifnya. Oke, itu harus diperhatikan. Kemudian satu lagi adalah harus melaporkan realisasi PPN ditanggung pemerintah. Nah, caranya bagaimana adalah dengan melaporkan faktur pajak yang telah dibuat pada SPT masa PPN. Tidak cukup sampai bikin faktur Betul. pajak aja, tapi harus dilaporkan Betul, di Bu SPT Ida. masa PPN-nya. Kalau salah satu tidak digunakan, tidak berhak. Iya. Nanti PPN-nya akan ditagih oleh DJP. Akan dilakukan pengecekan apakah memang faktur pajak dan SPT-nya sudah sesuai atau belum gitu ya. Kalau misalnya ternyata masih tidak sesuai, maka wajib pajak akan tetap wajib membayar dan tidak mendapatkan insentif tadi. Jadi itu ini penting, tidak hanya jadi perhatiannya penjual sebetulnya, si pembeli justru yang harus punya perhatian penting ya. Ini tanya tuh sama penjualnya, udah dibikin belum faktur pajaknya gitu ya, udah dilaporin belum, kalau enggak aku harus bayar lagi gitu kan. Oke, selain itu apalagi nih yang harus diperhatikan oleh si penjual? Itu sih. Jadi untuk kalau misalnya bisa ditagih lagi itu apabila ya itu tadi yang dia bukan sebagai kriteria sebagai registrasi mobil baru. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata nilai TKDN-nya tidak sesuai dengan aturan yang tadi. Pokoknya yang tadi aturan-aturan itu harus semuanya jadi satu paket lengkap ya Bu ya. Nggak bisa cuma salah satu. Berarti pertama TKDN harus 40%, registrasi mobil baru, bikin faktur pajak 2 jenis, dan kemudian dilaporkan laporkan. di SPT. Ini adalah satu paket nih kawan pajak. Semuanya harus dilakukan supaya kawan pajak mendapatkan insentif PPN DTB sebesar 10% untuk kendaraan roda 4 itu ya. Bis juga sama seperti itu, Bu. Bis juga sama. Sama ya. Jadi saling mengawasi nih, kawan pajak mengawasi apakah penjual sudah membuat faktur pajak itu. Penjual juga jangan sampai nanti jadi komplain ya, pembeli ya. Kata penjual ini nggak bayar kok, nggak tahu tiba-tiba petugas pajak jreng gitu. Ini nggak lengkap nih penjual gitu ya. Jadi rugi dong, nggak jadi. Nah, kalau si faktur pajaknya sendiri harus ada tulisan apa sih di dalam faktur pajaknya itu? Jadi nanti di dalam faktur pajak harus memuat keterangan mengenai jenis barangnya, kemudian variannya, tipenya, nomor rangkanya, dan yang terpenting adalah mencantumkan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK 8 tahun 2024. Itu harus ada di faktur pajak yang 07? Iya, betul. Oh, baik. Kalau yang 01 normal ya Bu ya? PPN-nya yang 1% itu, sementara yang di 07 wajib ada
mencantumkan PPN ditanggung pemerintah sesuai PMK 8, PMK 8 tahun tahun 2024 karena pembelian di tahun 2024 ya. Wah, ini menarik sekali kawan pajak. Jika kawan pajak selama ini uangnya disimpan terus ya, sekarang waktunya untuk beli mobil listrik. Mungkin ganti mobil ya Bu ya. Dari mobil yang berbasis fosil selama ini pindah mulai berpikir nih pindah ke mobil listrik mumpung sedang ada insentif pajak baik pusat maupun daerah berarti pajaknya lengkap nih ya Bu ya. Iya. Pajak pusat dan daerah. Dan juga kan ada isu nih tahun depan PPN kan naik 12% nih. Wah, udah mah nggak ada insentif naik pula. Aturannya tahun depan kita kan belum tahu Kita belum tahu ya. Kadang-kadang pemerintah itu nanti akan melihat situasi kondisi ya Bu ya. Kalau misalnya ternyata gairah beli masyarakat ternyata meningkat misalnya bisa jadi, tapi itu tidak bisa dipastikan ya Bu. Yang pasti-pasti aja sampai dengan Desember 2024 masih pasti kawan pajak semua mendapatkan insentif pajak baik pusat maupun daerah. Baik, bagaimana? Apakah ini semua terkait mobil listrik sudah disampaikan atau ada hal lain yang ingin Sudah semua ya. Ada closing statement buat kawan pajak semua, silakan Ibu. Baik, jadi dengan berlakunya PMK nomor 8 tahun 2024 ini memberikan dampak positif ya bagi pembeli sebagai konsumen akhir karena otomatis harga pembeliannya menjadi turun karena ada PPN ditanggung pemerintah sebesar 10%. Jadi pembeli cukup membayar 1% untuk PPN-nya. Kemudian juga menjadi stimulus juga bagi ini PKP yang melakukan perdagangan kendaraan listrik, otomatis kan penjualnya meningkat. Nah, dengan harapan seiring dengan meningkatnya minat beli masyarakat atas mobil listrik, program pemerintah untuk melakukan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik menjadi tercapai tujuannya. Seperti itu Bu Ida. Baik, terima kasih banyak Bu Siti Rokaya Sama-sama, Bu atas Ida. ilmu, informasi yang luar biasa, sangat berguna sekali untuk kawan pajak semua. Nah, kawan pajak semua, untuk informasi-informasi lain terkait perpajakan tidak hanya mengenai mobil listrik, banyak sekali informasi lain tentang perpajakan di podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Bisa kawan pajak ikuti di YouTube Kanwil DJP Banten maupun di Instagram, Twitter, media sosial lainnya, TikTok, dan juga Spotify Kanwil DJP Banten. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kawan pajak semua. Mudah-mudahan informasi kami dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua. Terima kasih sekali lagi Ibu Siti Rokaya. Dan terima kasih untuk kawan pajak yang sudah rela mendengarkan dan menyaksikan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.